Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Rohli Hasyarofi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan website yang sudah kita buat pada video-video sebelumnya. Pertama, silakan teman-teman login dulu ke halaman adminnya. Di sini saya sudah login. Lalu kemudian kita lihat sementara website yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Nah, ini adalah website yang sudah kita buat sebelumnya. Kita sudah berhasil membuat menunya, kemudian menambah icon sosial media. Nah, kali ini kita akan menambahkan konten-konten yang ada di dalam website kita, khususnya yang ada pada halaman home-nya ini. Pertama, silakan teman-teman masuk ke dashboard-nya. Kemudian teman-teman masuk ke laman, kemudian klik semua laman. Kita scroll ke bawah. Sekarang kita akan mengedit di bagian home-nya. Kita sunting. Lalu kemudian di sini kita sunting dengan Elementor. Oke, kita tunggu saja. Oke, sudah tampil seperti ini. Nah, sekarang yang perlu kita tambahkan di sini, yang pertama, teman-teman klik yang ini, icon plusnya. Kemudian sekarang kita masukkan dua kolom ini. Sectionnya, dua section, kita klik di sini. Kemudian sekarang kita fullkan saja seperti ini. Nah, kemudian masuk ke icon ini, kemudian kita klik heading, kita pilih yang modern heading, kita drag ini. Nah, kemudian kita masukkan penyentuh tag, kita drag juga simpan di bawahnya. Kemudian yang ini kita gandakan aja, duplikat. Kemudian kita tambahkan icon di bawahnya. Klik lagi yang tanda ini, kemudian kita cari ikonnya, kita pilih yang, atau kita pilih button aja. Ini modern button, di bawahnya. Lalu kita rubah tulisannya, misalnya ayo daftar sekarang, seperti ini misalnya. Oke, lalu kemudian sekarang kita akan sementara dulu kita perbarui dulu, lalu kita refresh halaman web kita. Oke, seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita edit bagian ini, bagian yang pertama. Misalnya di sini saya kasih tulisan, mari tingkatkan ilmu pengetahuan kita, misalnya seperti ini. Lalu kemudian ini ukurannya kita perkecil aja ke gaya, kemudian ke penulisan, kemudian kita rubah gaya tulisannya, misalnya Nuito. Kemudian ukurannya misalnya 15.
terlalu kecil kita tambah besar. Saya kira seperti ini. Lalu kemudian yang di bawahnya ini kita misalnya kita cari di internet, kita cari yang pendek-pendek saja, kita pilih yang ini, copy, lalu kita taruh di sini. Nah seperti ini. Lalu ini kita perbesar tulisannya, gaya, kemudian penulisan ini kita rubah juga pakai info. Kemudian untuk ketebalannya kita pilih bold, di atasnya kita pilih juga, kita rubah juga ketebalannya. Penulisan, kemudian ini kita kembali lagi ke sini. Ini kita perbesar lagi tulisannya, misalnya 30, kurang besar. Saya kira seperti ini. Lalu di bawahnya, misalnya di sini saya contohkan, ambil yang ini aja. Copy. Lalu kita simpan di bawahnya. Ini kita hapus seperti ini. Lalu yang ini kita dekatkan posisinya. Kita lanjutkan, kita masuk ke padding. Coba kita pakai yang ini, misalnya 10. Kita hapus. Atau kita pindah ke atas, kita kasih margin, seperti ini. Atau kita bagian atas saja, seperti ini. Kita tambah. Oke, seperti ini. Misalnya terlalu jauh, kita turun dikit. Lalu yang bawah kita naikkan juga, tambah margin, main, ini kayaknya terlalu dekat, kita turunin dikit. Oke, lalu kemudian sekarang kita untuk yang sticky-nya ini biarkan saja dulu. Sticky-nya sekarang yang bagian daftar pada bagian buttonnya. Sekarang kita kasih warna dulu. Nah, warna ini kita bedakan dengan yang ini. Lalu kita kasih border radius. Kita klik yang ini. Misalnya di sini 10. Ini kita turunin dikit, atau
seperti ini, sama. Oke, kita perbaharui dulu. Lalu kita refresh halaman besar kita atau halaman web kita. Oke, seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Tapi ini kayaknya kurang ke atas. Sekarang kita edit lagi. Bagian kontennya ini kita, bagian ini aja. Kita naikkan ke atas. Kita kasih margin atas 10. Oke, yang bawah ini tidak pengaruh, berarti bagi sini ya teman. Ini misalnya 20. Kita tinggalkan lagi. Ini perbaharui. Lalu kita reload halaman web kita. Apakah sudah naik tulisannya? Oke, seperti ini. Udah kelihatan lebih bagus. Lalu kita pertebal untuk bagian teksnya. Ini kita pertebal, masuk ke gaya, kemudian penulisan. Ini misalnya bold. Jika terlalu besar, kita rubah ke 500 misalnya. Tapi kelihatan terlalu besar, kayaknya 400 saja. Oke, mungkin sampai sini. Kemudian kita perbaharui. Lalu kita reload. Oke, saya kira cukup seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian sampingnya. Kita memakai gambar. Sekarang kita klik bagian ini. Kemudian bagian dasar kita pilih gambar. Kita drag ke sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sudah masuk gambarnya. Kalau teman-teman nggak punya gambarnya, silakan teman-teman import dari sini. Kemudian cari dari komputernya atau dari yang sudah disediakan. Namanya saya sudah ada di sini, tinggal saya masukkan seperti ini. Pastikan nanti gambarnya itu bisa disesuaikan dengan kontennya. Misalnya di sini saya pilih penuh. Coba kita perbaharui dulu apakah memenuhi dari layar dari komputer kita. Lalu kita perbaharui. Ternyata terlalu ke bawah teman-teman, terlalu ke bawah. Berarti di sini kita rubah. Misalnya kita pakai yang khusus saja. Untuk lebarnya, misalnya di sini 50, tingginya 100. Kita terapkan seperti apa? Ternyata sangat kecil. Misalnya di sini 300, ini 150. Terapkan. Oke, ternyata masih kurang besar untuk lebarnya. Lebarnya bisa kita tambah 200 lebih. Oke, bagi gambarnya kayaknya masih kurang. Kita tambah lagi. Terapkan. Baik, saya kira cukup untuk lebarnya. Sekarang untuk tingginya kita sesuaikan dengan konten kita yang ada sebelahnya ini, biar sejajar. Kayaknya masih kurang. Untuk lebarnya kayaknya masih kurang juga. Misalnya 300 lebih. Oke, kayak masih kurang juga. Sekarang misalnya 400.
kemudian lebarnya, tingginya ya teman, 500. Terapkan. Oke, kayaknya terlalu tinggi. Ini kita kurangi 450. Kita tekan ke bawah, masih kurang tingginya. 400 kita samakan aja dengan lebarnya. Lalu kita tambah lagi dikit. Oke, seperti ini ya teman, seperti ini kita perbaharui. Lalu kita reload di sini. Oke, baik ya teman-teman, sudah kelihatan lebih bagus. Sekarang kita ya ini kita geser gambarnya, masuk ke lanjutan, kemudian kita kasih margin kiri, tambah, kita perbaharui, lalu kemudian kita reload halaman website kita. Oke, seperti ini. Dirasa kurang, ini kayaknya kurang ke bawah untuk lebarnya. Kita tambah, terapkan, coba kita perbaharui, lalu kita reload. Kayaknya masih terlalu banyak teman-teman, kita kurangi lagi 421, perbaharui, download. Oke, seperti ini ya teman. Nah, kemudian misalnya kita ingin menambahkan beberapa gambar yang ada di belakangnya, depannya, itu gampang banget teman-teman. Misalnya di sini saya tambahkan sebuah gambar baru di belakangnya, misalnya nanti ini kita pindah aja, kita tambah gambar di sini seperti ini. Lalu kemudian kita rubah belakangnya ini, atau kita cari gambar lagi, misalnya kita tambahkan ini, kita pilih seperti ini, lalu kita masuk ke lanjutan, lalu kita pilih positioning. Di bagian ini kita pilih yang absolute, kemudian kita lihat tata letaknya, posisinya absolute, lalu kita masuk lagi ke positioning, lalu tempatnya ini kita atur sendiri mau disimpan di mana. Misalnya di sini saya simpan di bagian samping, tinggal kita geser ini left, jika tidak mau kita masuk ke tata letak, masuk ke gaya bagian ini, kita perbesar gambarnya, uraman
Kemudian kita masuk lagi ke sini. Nah, di sini ini bisa kita sesuaikan. Indeksnya, offsetnya, tapi asal aja. Tapi kalau asal dia itu nggak keluar teman. Kita absolute, lalu kita simpan di sini misalnya, atau di sini. Lalu kita masuk ke positioning, lalu kita di sini misalnya, terus simpan di bawahnya. Oke, kita simpan di sini. Kita perbaharui. Kita reload. Oke, seperti ini. Lalu kemudian misalnya ingin ditambahkan icon-icon lainnya, caranya sama seperti halnya tadi itu. Nah, untuk di bagian ini juga bisa kita sesuaikan lagi. Dirasa kurang pas, kayak ini terlalu banyak border radiusnya. Sekarang kita atur lagi di bagian ini. Kita masuk ke button, kita kurangi border radiusnya seperti ini. Kira 6 cukup, kita perbaharui. Lalu kemudian kita reload. Oke, saya kira cukup ya teman-teman, sampai di sini sudah terlihat lebih bagus konten yang sudah kita buat di sini. Lalu misalnya teman-teman ingin menambahkan sesuatu yang lainnya di bagian belakang ataupun di depan dari gambarnya ini, silakan teman-teman berkreasi sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman, mau seperti apa website yang teman-teman buat. Untuk bagian headernya juga sama, di bagian icon sosial medianya, kemudian di bagian menunya juga sama, tinggal disesuaikan sendiri. Seperti ini teman, sudah bagus. Nanti kita akan melanjutkan ke bagian konten yang lainnya di video-video berikutnya. Mungkin saya kira cukup video yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jika bermanfaat, silakan like, share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan icon loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari channel video ini. Saya Ruli Asyarul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.